Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Januari 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Zipora. Hari yang kelima dengan judul renungan Setia dalam Pernikahan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya." Setia adalah sifat yang harus dimiliki oleh semua orang. Pada intinya, setia artinya berpegang teguh pada janji atau pendirian. Itulah sebabnya setia bisa diwujudkan di setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan pekerjaan antara hamba dan tuan, dalam hubungan pertemanan antara seseorang dengan temannya, dalam hubungan pernikahan antara suami dengan istri, bahkan dalam hubungan kerohanian antara manusia dengan Tuhan. Kali ini kita akan melihat contoh orang yang setia dalam hubungan pernikahan, yaitu Zipora dengan Musa, secara khusus mengenai kesetiaan Zipora. Keluaran 18 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam menjelaskan mengenai kunjungan Yitro kepada Musa. Dan saat itu Yitro masih berada di padang gurun serta bermaksud membawa Zipora dan anak-anaknya untuk menemui Musa. Namun di sini terselip informasi mengenai keberadaan Zipora dan anak-anaknya sebelum dibawa oleh Yitro ke padang gurun untuk menemui Musa, yaitu bahwa mereka tinggal bersama dengan Yitro di Midian. Bukankah sebelumnya Musa telah membawa mereka pergi dari Midian? Ayat yang kedua menjawab, yang dahulu disuruh Musa pulang. Zipora menerima saja perintah Musa untuk kembali ke Midian. Menariknya, ketika dibawa oleh Yitro untuk menemui Musa, Zipora masih dalam keadaan sebagai istri Musa. Ini bukan perkara mudah, sebab Zipora berpisah dengan Musa bukan 1-2 hari atau 1-2 bulan, tetapi beberapa tahun lamanya. Zipora bertindak sebagai single parent, sekalipun mungkin dibantu oleh Yitro dalam beberapa urusan. Tetapi dalam hubungannya dengan Musa, Zipora telah menunjukkan dirinya sebagai istri yang setia. Setelah pertemuannya kembali dengan Musa, suaminya, tidak ada catatan lagi mengenai Zipora. Banyak orang berspekulasi mengenai keberadaan Zipora. Namun berdasarkan Keluaran 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-27, kita bisa menyimpulkan bahwa Zipora tetap bersama dengan Musa. Keluaran 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 menjelaskan mengenai keinginan Yitro yang bukan saja untuk menjumpai Musa, tetapi juga untuk mengembalikan Zipora dan anak-anaknya kepada Musa. Sedangkan Keluaran 18 ayat yang ke-27 menjelaskan bahwa Yitro meninggalkan Musa untuk kembali ke Midian. Yitro tidak membawa Zipora dan anak-anaknya kembali bersama dia ke Midian, sebab mereka sudah menemukan kembali tempat yang cocok, yaitu di samping Musa. Memang tidak ada penjelasan selanjutnya mengenai hal ini, namun bisa ditafsirkan bahwa Zipora tetap setia mendampingi Musa dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan. Kalau ada kisah perpisahan, sangat mungkin akan diceritakan di sini. Demikian pendapat para ahli Alkitab.
Ada banyak alasan untuk tidak setia kepada pasangan, tetapi ada banyak juga alasan untuk setia kepada pasangan. Orang benar akan memilih untuk setia kepada pasangan karena Tuhan sudah merestui pernikahan mereka. Mari kita menjadi orang yang setia kepada pasangan kita, karena selain Tuhan berkenan, itu bisa menjadi teladan bagi sesama. Kata-kata bijak, pengorbanan kita akan sia-sia ketika kita berubah menjadi tidak setia. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, aku ingin setia kepada pasanganku, apapun kondisi yang kami alami berdua. Karena aku tahu Engkau berkenan atas orang yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.